Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat wal-afiyah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini, insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, agar Allah meluaskan rizki kita, memberkahi hidup kita, memudahkan urusan kita, menghilangkan kesusahan dan kebingungan kita, serta mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Wasilah yang dimaksud di sini adalah sebuah ayat Al-Quranul Karim yang oleh sebagian ulama diberi nama ayat 1000 dinar. Dinamakan ayat ini dengan nama 1000 dinar karena menurut riwayatnya, dulu pernah diijazahkan oleh seseorang dengan meminta mahar 1000 dinar. Ini sangat besar sekali. Nah, menurut keterangannya, orang yang mengamalkan bacaan berikut ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya, diluaskan rizkinya, dimudahkan urusannya, dilunaskan hutang-hutangnya, dan dikabulkan segala hajat dan keinginannya, baik itu hajat-hajat yang sifatnya duniawi maupun hajat-hajat yang sifatnya ukhrawi. Adapun tentang bacaan dari ayat tersebut adalah, tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ayat ini tertera dalam surat At-Talaq. Dalam kitab yang saya baca ini disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. I'lam anna li hadhil ayati sirran 'aziman wa khassatan 'ajibatan fi qada'il hawaij. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ayat ini, maksudnya ayat yang tadi saya bacakan, sirran aziman, mempunyai rahasia yang sangat agung sekali, wa khassatan ajibatan, dan mempunyai khasiat yang sangat menakjubkan, fi qada'il hawaij, dalam menggapai berbagai macam hajat. Artinya ayat ini mempunyai rahasia yang sangat agung sekali serta khasiat yang sangat menakjubkan dalam hal menggapai berbagai macam hajat dan keinginan. Wa man dawama ala qiraatiha, dan barang siapa yang mendawamkan atau mengistiqomahkan, melazimkan membaca ayat ini, lam yatlub manzilatan illa wajadaha, tidaklah seseorang mengharapkan satu pangkat yang tinggi illa wajadaha, kecuali ia menemukannya. Artinya, jika yang bersangkutan menginginkan agar kedudukannya mulia di masyarakat atau posisinya bagus di tempat ia bekerja, dinaikkan pangkatnya, diberikan posisi yang strategis, maka itu akan bisa diperolehnya barokah ayat ini, yang tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kana faqiran aghnahu Allahu ta'ala. Jika yang mengamalkan ayat ini adalah orang yang kebetulan fakir,
kebetulan miskin, seret rizkinya, sempit ekonominya, aghnahullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyugihkannya, akan menjadikan ia berkecukupan sehingga tidak membutuhkan bantuan dari siapapun kecuali mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana mad'yunan qadallahu anhu dainah. Dan jika yang bersangkutan kebetulan sedang terlilit hutang, terjerat tanggungan besar, maka barokah ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya sehingga ia diberi kemudahan dalam menyelesaikan hutang-hutangnya. Wa in kana maridhan syafahullahu syari'an. Jika yang mengamalkan ayat ini adalah orang yang kebetulan sedang terkena sebuah penyakit, ia sakit yang tak kunjung sembuh, segala daya upaya telah diusahakan namun hasilnya sia-sia, maka menurut keterangan yang ada dalam kitab ini, syafahullahu syari'an, dalam waktu cepat Allah subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkannya. Wa in kana dha'ifan qawiyah. Jika yang bersangkutan adalah orang yang lemah, lemah segalanya, lemah rizkinya, lemah ekonominya, lemah kedudukannya, lemah segala usahanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuatan kepadanya sehingga ia tidak lemah lagi, sehingga ia tidak tersisih lagi dalam kehidupannya di tengah masyarakatnya. Wa in kana ghariban azza wa syarafa bainan nas. Jika yang bersangkutan adalah orang yang hidupnya tersisih, bahasa Maduranya melas, azza wa syarafa bainan nas, maka ia akan menjadi mulia dan dimuliakan di tengah masyarakatnya. Artinya jika yang bersangkutan kehidupannya itu tersisih dari masyarakatnya, melas kehidupannya, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga masyarakat pun akan memuliakannya. Walam yazal fi amnin minallahi ta'ala mastada ma'ala dhalika. Dan ia senantiasa berada dalam tanggungan, dalam jaminan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala selama ia mengamalkan ayat tersebut. Artinya selama ayat ini diamalkan, maka keamanannya, keselamatannya dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik ketika ia hidup di dunia maupun ketika kita nanti pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya, dianjurkan sebaiknya sebelum kita mengamalkan ayat ini, kita awali dulu dengan sholat sunat hajat 2 rakaat. Kita bangun malam, kita ambil wudhu, dan kita pergi ke tempat yang suci, seperti masjid, musholla, atau kamar yang suci, yang sekiranya sepi, tidak ada orang lain di sana. Kita melakukan sholat sunat hajat di situ 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah ta'ala. Nah, pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, membaca ayat itu tadi sebanyak 25 kali. Ayatnya sebagaimana tadi saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ini dibaca 25 kali pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian pada rakaat yang kedua sama, setelah Al-Fatihah membaca ayat itu lagi sebanyak 25 kali. Kemudian setelah salam, kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga dibaca 3 kali. Setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali,
Yang ketiga, kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga, saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah. Al-Fatihah. Nah, setelah selesai tawasulnya, lalu kita membaca ayat ini sebanyak 1001 kali. Saya ulangi, sebanyak 1001 kali. Dan setelah selesai, kita tutup dengan doa di bawah ini sebanyak 70 kali. Doanya, tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini dibaca 70 kali sebagai penutup. Nah, amalan ini bisa kita memilih. Pertama 7 malam, atau 21 malam, atau 41 malam, tergantung dari besarnya hajat kita dan tergantung dari kemampuan kita untuk beristiqomah dalam mengamalkannya. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, atau mungkin belum hafal dengan ayat atau doa yang tadi saya bacakan, maka semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.